Halo semuanya, pernah gak sih kamu mikir kenapa hampir semua aktivitas kita sekarang itu kebanyakan duduk? Sekolah duduk, kerja duduk, makan duduk, bahkan santai pun duduk. Padahal kalau kita tarik ke belakang, selama ribuan tahun sejarah manusia, kursi itu nggak dipakai loh. Yang lebih menarik lagi, waktu kursi pertama kali muncul, nggak semua orang boleh duduk di kursi. Di video ini, aku mau ajak kamu lihat gimana sejarah kursi itu sebenarnya. Dan kenapa benda sesederhana ini punya cerita yang cukup panjang dan menarik. Kalau kita bicara soal kursi, kita harus jujur dulu soal satu hal ini. Tubuh manusia itu tidak pernah dirancang untuk duduk di kursi. Kalau kita lihat manusia prasejarah, nggak ada konsep kursi sama sekali. Mereka duduk di tanah, di batu, di batang kayu, atau jongkok dan bersila. Posisi-posisi ini sebenarnya jauh lebih alami buat tubuh manusia. Tulang belakang, pinggul, dan otot kaki bekerja secara aktif. Makanya, di banyak budaya tradisional sampai sekarang, duduk di lantai itu bukan hal yang dianggap aneh. Bahkan kalau kamu perhatikan, anak kecil yang belum terbiasa duduk di kursi secara alami akan bisa jongkok atau duduk lesehan tanpa masalah. Ini penting karena dari sini kita bisa tarik kesimpulan awal bahwasannya kursi itu bukan kebutuhan biologis, akan tetapi hasil dari kebiasaan dan budaya manusia. Manusia hidup ribuan tahun tanpa kursi dan ya, mereka baik-baik saja. Jadi, ketika kursi akhirnya muncul, itu bukan karena manusia butuh, tapi karena ada alasan sosial di baliknya. Dan alasan itulah yang bikin sejarah kursi menjadi hal yang menarik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau manusia sebenarnya nggak butuh kursi, kenapa kursi bisa muncul? Jawabannya bukan soal kenyamanan, tapi soal kekuasaan. Kursi mulai muncul sekitar 3000 tahun sebelum Masehi di peradaban Mesir kuno. Tapi jangan bayangkan kursi seperti yang kita pakai sekarang. Kursi waktu itu adalah benda langka dan tidak semua orang boleh menggunakannya. Yang duduk di kursi hanya seorang Fir'aun, bangsawan, dan tokoh penting. Sementara rakyat biasa, ya tetap duduk di lantai. Bahkan, dari desainnya saja sudah kelihatan. Kursi ini bukan dibuat untuk kenyamanan. Kursi dibuat dari kayu mahal, dihias emas, gading, dan ukiran rumit. Semakin tinggi kekuasaan seseorang, maka semakin tinggi dan megah juga kursinya. Pesannya jelas, yaitu yang duduk di kursi adalah orang yang berkuasa. Di titik ini, kursi bukan sekedar tempat duduk, tapi simbol status dan legitimasi kekuasaan. Kalau kamu boleh duduk di kursi, itu artinya kamu berada di atas orang lain, secara harfiah dan simbolik. Di Yunani kuno, desain kursi mulai berkembang lebih rapi. Salah satu yang terkenal adalah kursi yang disebut klismos. Bentuknya sudah melengkung, kakinya ramping, bahkan bisa dibilang cukup ergonomis untuk ukuran zaman itu. Tapi tetap saja, kursi bukan barang umum. Kursi digunakan oleh orang-orang tertentu, seperti pemimpin, filsuf, atau tokoh penting. Di Romawi, maknanya bahkan lebih jelas. Kursi digunakan oleh pejabat, hakim, dan senator. Duduk di kursi berarti kamu punya wewenang untuk berbicara, memutuskan, dan menghakimi. Kalau kita tarik kesimpulan dari sejarah awal kursi, jelas bahwa kursi sejak awal bukan merupakan benda biasa. Ia tidak muncul karena manusia butuh tempat duduk yang nyaman, akan tetapi karena manusia butuh penanda kekuasaan. Dari Mesir kuno ke Yunani, lalu Romawi, kursi selalu hadir di sekitar orang-orang yang punya wewenang. Siapa yang duduk di kursi dan siapa yang tidak, itu menentukan posisi sosial seseorang. Itulah kenapa dalam sejarah awalnya, kursi tidak pernah dimiliki oleh semua orang. Ia adalah sebuah simbol,
tentang siapa yang boleh memimpin, siapa yang boleh berbicara, dan siapa yang harus berdiri atau duduk di lantai. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih.